Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas responsi bab 11 matkul kalkulus pertama, part yang pertama. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram, TikTok Pivot Solution untuk info-info menarik berikutnya. Mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, kita masuk ke soal nomor satu, teman-teman. Di sini, perusahaan Matt Beverage ingin mendesain ya kaleng minuman berbentuk silinder atau tabung dengan volume 200 pi cm pangkat 3. Nah, harga bahan bagian atas dan alas masing-masing sebesar Rp100 per cm kubiknya. Serta bagian samping atau selimut itu adalah 64 per cm kubik. Tentukan ukuran kaleng yang meminimumkan biaya pembelian bahan. Nah, berarti di sini kita tahu gambarnya itu adalah atau kalengnya itu berbentuk tabung ya atau silinder. Nah, jadi kita buat gambarnya terlebih dahulu. Maaf jelek ya. Nah, maaf anggap aja itu udah bagus ya. Oke. Nah, di sini katanya informasi yang kita peroleh volumenya itu adalah 200 pi centimeter kubik. Nah, harganya jadi kalau harga ya, harga yang pertama alas dan tabung tabung alas dan bawahnya apa? Tutup ya. Alas dan tutup lah ya atau atas itu adalah 100 100 per sentimeter kubiknya. Kubik persegi ya. Dan kalau yang selimut, selimutnya itu adalah 64. Nah, kalau kita ingin meminimumkan biaya, berarti fungsi yang kita pakai dalam pengoptimuman itu adalah, ya benar, fungsi biaya. Berarti untuk mendapatkan biaya totalnya, biaya itu adalah ya harga dari alas dan tutup dikali dengan ya berapa luasnya, ya kan? Berarti karena dia kita hitung sebagai satu, dua, berarti dua kali luas lingkaran, dua pi r kuadrat, ya. Ditambah dengan selimut apa rumusnya? Berarti 64 dikali luas selimut. Luas selimut adalah 2 pi r h. Nah, berarti ini adalah rumus biaya ya atau kalau kita jabarin berarti 200 pi r kuadrat ditambah 128 pi r h. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam pengoptimuman. Nah, tapi masalahnya teman-teman, kalau kita menggunakan dua variabel itu akan ribet dalam perhitungan turunannya kan kita pengoptimuman berarti kita butuh turunan pertama. Berarti gimana caranya kita bikin yang awalnya dua variabel menjadi satu variabel aja? Nah, rupanya ada informasi yang bisa kita otak-atik. Apa itu? V-nya. V-nya apa? V-nya kan adalah pi r kuadrat H. Itu sama dengan 200 pi. Berarti ini coret, coret. Berarti jadinya apa? Kita boleh milih mau pakai variabel R atau variabel H. Nah, kalau variabel R minusnya adalah kita harus pakai akar-akaran. Karena kan kalau di sini kan R kuadrat ya. Berarti kalau R pakai akar gitu ya. Rada susah. Maka aku sarankan teman-teman pakai variabel H-nya aja. Berarti 200 per R kuadrat. Nah, berarti nanti setiap H yang ada di fungsi biaya itu kita ubah. Berarti nanti fungsi biaya kita variabelnya R semua. Ya, berarti ini jadinya 200 pi R kuadrat ditambah 128 pi R. H-nya berarti jadinya 200 per R kuadrat. Berarti fungsi biaya itu adalah 200 pi R kuadrat ditambah, ini berarti 256 ya. 25600 pi R pangkat min satu ya enggak? Nah, ini kan 2 ini 1, berarti jadinya min satu ya. Atau ini sama aja dengan kayak gini. Nah, oke. Tapi kalau kita menurunkan, lebih baik kita dalam bentuk pangkat. Nah, pangkat yang di pembilang, biar lebih mudah. Nah, ini adalah fungsi biayanya. Nah, sekarang kita mencari batasan R-nya. R-nya itu batasannya berapa? Kan nggak mungkin ya real kan. R itu pasti adalah besar dari nol. R itu nggak mungkin nol. Kenapa? Karena ini adalah
suatu bangun ruang. Kalau bangun ruang, kalau dia jarinya itu nol, ya, atau apa namanya, komponennya itu nol, ya berarti dia nggak terbentuk jadinya kan. Makanya dia pasti besar dari nol dan nggak mungkin negatif juga. Berarti sekarang tugas kita apa? Tugas kita mencari turunan pertamanya karena kita mencari bilangan kritisnya, ya nggak? Berarti di sini kita turunkan jadinya apa? 400 pi r dikurang, ini kan min satu kali ini ya, 25600 pi, baru kita buat per R kuadrat, kayak gitu. Karena ini kan sama aja R min 2 kan. Nah, kenapa kita bikin kayak gitu? Karena kita ingin mencari B absen R-nya sama dengan nol. Berarti ini kita buat dia menjadi samakan penyebutnya ya. Berarti 400 pi R pangkat 3 dikurang 25600 pi per R kuadrat. Nah, berarti kita mencari apa? Mencari B absen R sama dengan nol dulu, ya kan? Berarti itu ketika 400 pi R pangkat 3 dikurang 25600 pi per R kuadrat, ya enggak? Berarti ini sama dengan nol. Berarti artinya apa? Artinya di sini, ya, kalau kita eh, selesaikan, ini jadinya 400 pi R pangkat 3 dikurang 25600 pi sama dengan nol, ya. Berarti jadinya 400 pi R pangkat 3 itu sama dengan 25600 pi. Ini bisa dicoret, dicoret juga, ini dicoret, dicoret juga. Berarti 4 tinggal dibagi dengan 256. Berarti berapa? 64 ya. Berarti artinya apa? Artinya ya, R pangkat 3 itu sama dengan 64. R-nya berarti 4 ya. Nah, berarti di sini R-nya untuk meminimumkan biaya itu adalah sebesar 4 cm. Kak, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa R-nya itu 4 untuk meminimumkan biaya? Kan harus kita cek dulu nggak sih? Kita masukkan ke dalam fx-nya dulu dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman, kebetulan bilang kritisnya cuma satu, yaitu adalah R sama dengan 4 ya. Nah, otomatis itu secara tidak langsung menyatakan bahwa ini adalah sebagai yang ditanya, yaitu untuk meminimumkan biayanya. Seperti itu. Jadi langsung aja ya, teman-teman nggak perlu risau lagi kayak gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baru kita coba menghitung apa lagi? Hanya, ya kan? Hanya apa tadi? 200 per R kuadrat. Berarti jadinya 200 kali 4 dibagi 4 kuadrat. Atau 200 bagi 16. Berarti berapa? Ini coret bagi 4, masih ada 4. Ini 50. 50 bagi 2, 25. 25 per 2 ya. Berarti 12,5 ya, sentimeter. Nah, berarti kesimpulannya adalah ukuran kaleng ya agar biayanya minimum itu adalah jari-jarinya 4 cm dan ketinggiannya adalah 12,5 cm. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan soal responsi bab 11 part yang pertama. Untuk part 2, 3 dan selanjutnya itu ada di langganan video responsi pivot yang bisa teman-teman order melalui link yang ada di bio. Oke, itu dulu dari aku. Terima kasih dan stay smart and see you soon. Bye-bye, teman-teman.